Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan penggantian tubing pada sumur RS yang mengalami water breakthrough di lapangan T. Berikut adalah outline-nya. Ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta tanya jawab. Pendahuluan, berisi gas alam merupakan sumber energi penting dengan emisi karbon yang lebih rendah dibanding minyak dan batu bara. Lapangan T memiliki potensi hidrokarbon besar. Salah satu sumur RS yaitu sumur gas kondensat pada kedalaman 9189 VT dengan tekanan 7041 PSI dan suhu 359 derajat Fahrenheit. Sumur ini menggunakan tubing 4 in dan beroperasi di bawah PT TRS Energi. Sumur RS mengalami water breakthrough, yaitu masuknya air ke aliran produksi yang menyebabkan naiknya produksi air, meningkatnya break pressure, penurunan laju gas dan minyak, serta resiko korosi, emulsi, dan penurunan efisiensi produksi. Salah satu penanganan yang dapat dilakukan adalah penggantian tubing untuk mengoptimalkan aliran dan mengurangi dampak water breakthrough. Penelitian ini mengevaluasi performa sumur RS sebelum dan sesudah penggantian tubing menggunakan analisis IPR dan analisis nodal, serta menentukan AOF, flow velocity critical, dan rekomendasi ukuran tubing optimum agar produksi lebih efisien. Metode, lokasi sumur minyak di Malaka berada di salah satu lapangan di Sumatera Selatan. Data yang dipergunakan untuk melakukan penelitian pada penentuan desain ukuran diameter tubing berupa data sebagai berikut, dan ini adalah data yang saya peroleh. Langkah-langkah penggantian tubing yang mengalami water breakthrough. 1. Evaluasi kondisi sumur, mengidentifikasi peningkatan water cut, penurunan tekanan, dan perubahan performa sumur untuk memastikan bahwa water breakthrough memang terjadi. 2. Analisis desain tubing, membandingkan performa tubing lama dengan desain tubing baru menggunakan perhitungan IPR untuk memilih ukuran tubing yang dapat mengurangi drawdown dan meminimalkan aliran air. 3. Persiapan intervensi atau workover, menyusun program kerja, menyiapkan rig atau hoist, memastikan prosedur keselamatan, dan melakukan well killing bila dibutuhkan. 4. Pencabutan tubing lama, membuka peralatan wellhead, menarik tubing secara bertahap, dan memeriksa kondisi tubing lama untuk mengetahui adanya korosi, kebocoran, dan endapan. 5. Penanganan zona air, melakukan metode isolasi seperti water shoot-off, Kamen squeeze, gel treatment, dan reperforasi untuk mengurangi produksi air dari zona air. 6. Pemasangan tubing baru, menurunkan tubing baru sesuai desain, memasang packer bila diperlukan, dan memastikan semua sambungan terpasang dengan benar dan aman. 7. Pengujian tekanan sumur, melakukan pressure test untuk memastikan integritas tubing, packer, dan casing sebelum sumur dioperasikan kembali. 8. Mengembalikan sumur ke produksi, membuka sumur secara bertahap dan memantau perubahan water cut, tekanan, serta laju alir untuk menilai keberhasilan intervensi. 9. Monitoring pasca penggantian tubing, melakukan pemantauan berkala terhadap performa sumur, termasuk stabilitas aliran dan tren penurunan produksi air. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian sumur RS mengalami water breakthrough yang menurunkan produksi gas. Water breakthrough menyebabkan peningkatan produksi air dan hambatan aliran, tekanan dasar sumur meningkat sehingga aliran gas menurun. Analisis critical velocity menunjukkan kebutuhan optimasi tubing. IPR awal menggunakan tubing 4 inch menunjukkan hambatan aliran tinggi. Setelah diganti tubing 3,5 inch, kurva IPR bergeser ke kanan, yang berarti peningkatan performa PI meningkat dari 14 menjadi 16,19 mmscfd per PSI. Berikut adalah kurva IPR dari kedua tubing. Selanjutnya ada MIT, dilakukan untuk menentukan koefisiensi deliverability, nilai N 0,76 dan C 0,46, menunjukkan turbulensi rendah. AOF diperoleh sebesar 30.039 mscfd sesuai hasil perhitungan grafik. Berikut ada grafik skala log-log dari delta P2 terhadap I gas untuk menentukan nilai C dan N. Desain tubing dibandingkan beberapa OD tubing ukuran 3,5 inch paling optimum, memberikan aliran lebih stabil, tekanan lebih rendah, dan efisiensi lebih tinggi. Secara keekonomian, POT menjadi 1 tahun lebih cepat dari 2,5 tahun sebelumnya. Berikut adalah data spesifikasi tubing tersebut. Kesimpulan, fenomena water breakthrough pada sumur RS di lapangan T telah menyebabkan penurunan efisiensi produksi gas karena akumulasi air menghambat aliran. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian dilakukan untuk merancang penggantian tubing dengan menganalisis inflow performance relationship, IPR, dan analisis nodal. Berdasarkan analisis performa, tubing awal berukuran 4 inch memiliki productivity index sebesar 14 mmscfd per PSI dan absolute open flow sebesar 30.039,631 mscfd. Hasil simulasi dan evaluasi menunjukkan bahwa penggunaan tubing berukuran 3,5 inch merupakan pilihan yang paling optimal. Setelah penggantian performa sumur meningkat secara signifikan, laju alir gas yang dihasilkan menjadi lebih tinggi. Peningkatan ini terlihat dari naiknya productivity index menjadi 16,19 mmscfd per PSI dan maksimum flow rate Qmax menjadi 33.045 MSCFD. Kenaikan ini mengidentifikasikan bahwa hambatan aliran berkurang dan produktivitas sumur meningkat, yang juga tercermin dari pergeseran kurva IPR ke kanan. Secara keekonomian, penggantian tubing 3,5 inch juga lebih menguntungkan karena
POT diperkirakan menjadi 1 tahun, jauh lebih cepat dibanding dengan 2,5 tahun pada tubing sebelumnya. Oleh karena itu, rekomendasi penggantian tubing ini diharapkan dapat mengurangi resiko water breakthrough dalam meningkatkan stabilitas produksi jangka panjang. Terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari saya.